Udah. Gus, lu berisik banget Gus. Udah habis nih. ASMR. Udah habis. Oke, kembali lagi di Ngalcio. Masih dalam edisi virtual bersama mas-mas berkumis dan berjenggot. Dulu pakai kumis, nggak pakai kumis sama jenggot tuh. Pakai yang filter kayak si Endro aja, Dok. Kagak bisa numbu gua. Pakai filter kayak si Endro. Gue juga mau pakai filter nanti ya, di filter. Bro, kasih tahu filternya, Bro. Endro langsung mau kayak Jenggo. Mau bahas preview Giornata 22 ya? 22 ya. Ya, kemarin ada semifinal Copa ya. Ya boleh itu dulu lah dikit. Nggak ada kejutan ya? Ya. Nol, tapi ada drama. Drama apa tuh? Dramanya lebih kejutan ya. Doi Conte. Wis, itu dia. Kayak gimana? Oh, fuck you itu ya? Iya. Kayak Surti ke si Tejo anjing. Iya. Dia mengacukan jari tengah. Itu kenapa, Wan? Padahal Inter lumayan ya mainnya. Mainnya bagus, maksudnya pertama peluang banyak lah. Cuman ya itu karena pertahanan juga bagus kan. Kalau kata Gus kan rapi nih pertahanan juga. Ya udah jadinya nggak gue. Gagal mencetak gue. Cuman ya itu kayak tadi dibilang Romzi, yang lebih menariknya ya dramanya dari pertandingan kemarin. Gitu. Berarti satu gelar ambles lagi nih Inter ya. Gon. Ambles lagi dan kan nggak ada gelar lagi. Fokus Serie A. Fokus Serie A udah. Ya diwakili sama biru hitam satunya ya. Yang menang, iya ya, Nerozzi Rikawe ya. Menang 3-1. Kalau Napoli ya itu gawat sih mainnya emang. Passing-passingnya tuh enak banget. Tapi balik lagi. Ini namanya juga tim di list gue, tim gak jelas, berarti gak bisa dipegang. Nggak bisa dipegang. Tiba-tiba Pesina 2 gol ya. Pesina tiba-tiba jadi Messi 2 gol kan. Coba. Tim gak jelas. Ilicic yang sebelumnya jadi Messi kemarin jadi siapa dia? Jadi Politano. Sama Zapata 1 gol 2 assist ya. Ya. Kemarin satu lagi yang golin tapi Zapata sih keren ya dari luar kotak itu ya. Iya. Digeber itu gila sih. Ya memang layak lah Atalanta kalau lihat gaya mainnya semalam sih. Kemarin sih maksudnya ada kacau. Ya itu. Semoga ada ketidakjelasan lagi di final. Aduh, nggak tahu dah gue. Ya lumayan lah Atalanta. Udah dalam 3 tahun terakhir masuk final lagi. Ya lanjut ada di Giornata 22 ya. Langsung kita mulai aja nih ya. Match pertamanya itu dibuka jam 3 pagi coy. Tapi ini match yang bakal banyak orang melanggar protokol ya. Bolonya Benevento. Grande Partita. Semua orang pada bakal bangun ya jam 3 pagi. Pasti. Udah Inggris pasti nonton. Bagus ini. Banyak scout. Ramai berarti sama orang apa, banyak Gus? Ini ditunggu-tunggu. Cobalah kali ini Benevento lah. Waduh. Coba. Nggak yakin gitu. Kalau lu kan Benevento. Wah, mulai terbawa oleh video. Bagus dong. Ya makin lama makin hanyut gue sama analisis ilmiah. Iyalah. Apalagi kan ini nanti Inzaghi lawan mantan klubnya ya, Bolonya ya. Jadi ya harusnya dia bisa ngambil pertandingan ini sih. Gitu. Bisa ngambil. Gue mah Bologna lah. Pastilah, gila. Dari squad bagus. Di kandang Bologna kan? Iya, mainin kandang Bolonya. Dari squad lebih bagus. Ada Musa Baro juga main kan? Lagi on fire sih dia. Dan yang pasti gue berseberangan aja sama Rombi. Akal sehat. Akal sehat pasti menang bro. Itu Mas Iksan di Bolonya ya. Buzzer gitu nyari-nyari alasan mulu soal dalam. Buzzer is buzzer. Oke. Lanjut. Ini kalau ini seru beneran nih karena pertandingan ini kalian tahu lah timnya ini dari kemarin lagi bisa nggak menang sih, cuman seri dramatis mulu gitu nih. Torino Genoa. Head to headnya sih pertemuan pertama itu Torino berhasil menang 2-1 di kandang Genoa. Ini sekarang mainnya di kandang Torino. Tapi kalau ngelihat skuadnya kayak gini ya Torino bisa ngambil. Asik.
Torino Semua ngambil. pertandingan tim ada kata-kata ini harus ambil, ini harus ambil. Si jelas. Lu mau sepakat dengan Romji lagi kan? Gak, gue Genoa lah. Nah, Ya pemain kesayangannya Aldo, Mate Destro kan lagi Iya. hot-hotnya. Top. Jadi ya, harus lah. Kayaknya dong. Buka baju lagi dong. Destro 2 gol, Pandev 2 gol. asik. Tapi nanti Torino nyeriin karena Torino spiritnya seri ya. Jadi gue pilih seri. Pelote hat-trick lagi lah ya. Spiritnya seri gitu. Comeback lagi. Comeback, adil pokoknya lah. Boleh lah. Genoa. Destro sebagai yang makin mirip sama vokalis Dream Theater. Wah. Siapa? Mas Adit, ada Mas Adit. Oi, Nah, gimana Mas Adit? Torino Genoa bagaimana Mas? wah seru nih tim-tim yang lagi yang satu on fire beneran, yang satu seri Fire mulu firean. sih. Dulu sama Ya gue juga kayaknya ini masih ini nih masih seri kayaknya. Oh kan, akal sehat pasti mikir seri bro. Gak ada yang ambil ini, ambil itu gak ada. Tapi ini seri A, Bung. Suka banyak nggak jelas. Gak jelas. Banyak yang nggak jelas. Oke, lanjut. Nah, ini Lu grande ada- partita beneran. Pertemuan pertamanya belum, tapi udah pertemuan kedua ya, Napoli Juve. Hmm. Head to headnya jadi nggak bisa dibacain nih musim ini ya. Terakhir ketemu ya Ketemu sekali di Super Cup aja. Super Cup 2-0. Ya ini kalau dilihat dari meja UKS sih Napoli memang banyak sini. Ada Mertens, ada Hisai, Gulam, Kolibali, dan Manolas. Waduh, back-back intinya cedera. Jadi sulit ini. Sulit. Gattuso udah pecat ya katanya ya. Ya, apalagi Terancam. sekarang ketemu Juve terancam ya. Jadi ya feeling gue Juve menang dengan nyaman lagi nih. Waduh. Woi, mantap. Silakan Bung Wanda bagaimana? Gua imbang. Itu harapannya Imbang dia. karena Itu harapannya dia imbang. enggak, soalnya kan Napolinya kan Gattuso-nya kan lagi di hidup mati nih, pertandingan hidup matinya Gattuso. Kalau kalah dia bisa dipecat gitu. Ya, dan itu pastinya sih akan jadi motivasi tersendiri buat Gattuso lah untuk ya seenggaknya nggak kalah gitu. Karena kalau menang pun berat banget sih menurut gua. Napoli lawan Juventus, apalagi dengan kondisi timnya Napoli yang lagi cedera lini belakangnya, jadi imbang bisa jadi hasil yang cukup baik lah buat Napoli, dan mungkin bisa jadi menyelamatkan Gattuso dari pemecatan. Sayang banget sih kalau Gattuso dipecat, soalnya dari permainan Napoli udah bagus banget musim ini. Oke. Ludo? Juve lah. Apalagi gila. Siapa lagi yang bakal menang? Kan? Karena habis ngalahin Roma dia udah mengakui dia. At the end lo bermain bola 11 lawan 11, Juve yang menang at the end. Udah. Apalagi Napoli back gue nggak tahu sih gantinya itu siapa aja kan. Kolibali sama Manolas cedera. Terus siapa ganti gue nggak tahu. Main paling nggak jelas lagi. Amir Tapi Rahmani kan sama Maximo. Arthur cedera kan, Arthur di Juve. Tapi ya gantinya kayak gue bilang, Juve tuh kualitas pemain penggantinya hampir sama gitu. Jadi nggak masalah sih mau cedera siapa. Gue sih masih Juve lah menang. Gattuso mungkin ada spirit untuk ngelawan, tapi ya sorry to say menang tipis kali si Juve. Ya, Gattuso punya spirit ngelawan dan spirit ngelawak. Ada dua. Tim gak jelas. Kita lihat aja nanti dia mana. Ini udah masuk list gue ini. Udah masuk list. Tim gak jelas. Udah masuk Sama list kayak nih. Napoli ini. Udah, Gus List tuh udah ada 5. Kadang kalah lawan klub jelek gitu kan. Sama Genoa. Sama kayak Atalanta. Sama Genoa, anjir Genoa. Makanya. Aldo Mas Adit, menang Genoa bener anjir. Ya Napoli ya benar kata Romsi sih, nggak jelasnya itu maksudnya lawan tim bagus bisa menang gitu kan. Tapi lawan tim yang di bawah dia kalah, sama Spezia kalah, sama Genoa kalah. Banyak ngelawaknya gitu. Nggak konsisten gitu untuk
bisa cukup ngalahin Juve. Gue rasa Juve sih yang menang. Menurut gue Napoli harus ambil sih. Gila. Pasti hatinya Romzi. Oke, lanjut. Spezia ini Milan. baru harus ada yang ambil nih. Nah, siapa yang ini baru nih. Kalau kata Iksan, Spezia bisa ngambil. Ini. Spezia Milan udah. Kalian dulu. Di Milan yang cedera Diaz, Tonali, Kier, dan Calabria kesuspend. Jadi lagi-lagi Milan belum bisa bener-bener full tim gitu. Kemungkinan ada Benacer Hakan, katanya Pioli sih mau mainin dari awal ya. Jadi ya ini bakal pertandingan yang menurut gue menarik karena Spezia seperti yang Mas Iksan bilang kalah menang bodo amat gitu loh. Jadi gue megang Milan sih. Guys, gue tinggal sebentar 5 menit. Lanjut. Ntar ada panggilan dinas. Dari pagi jauh habis ngomongin Milan. Bapak. Sekarang ini harapan 18 fans Serie A ada di pundak Spezia ya. Karena kan Milan ya memang susah dikalahin gitu. Tapi ya kalau menurut gue sih kalau lihat Milan musim ini harus realistis dan mereka bisa menang lawan Spezia nanti. Lu tuh? Spezia harus ambil poin nih, either 1 atau 3. Melawan tim pemuncak klasemen 1 atau 3. Tapi itu harapan lah. At the end Milan yang menang menurut gue. Gimana? Mas Adit analisanya nih. Kira-kira Milan harus kalau gue sih maksudnya sayang banget gitu Milan gak full tim ya lawan Spezia. Aduh. Iya nih, kerugian nih sorry buat Milan. Ya Milan masih bisa sih mengambil game ini. Masih bisa Milan, cuman ya perlu waspada aja sama serangan Spezia yang tiba-tiba bisa ngasih umpan terobosan yang langsung ke dari pemain yang lari dari belakang atau dari set piece. Ya Spezia kemarin ngalahin Sassuolo tuh dari set piece semua tuh corner. Sementara Milan juga di pertahanannya tuh juga menurut gue masih belum pulih dari kelemahan set piece sih. Paling ya dari situ. Gue rasa Milan bisa menang tapi mungkin kebobolan gitu. Dan jangan lupa jadi Vincenzo Italiano ini adalah Pep yang menyamar ya. Pemainnya kelas. Oke, udah pada prediksi semua belum tadi? Gua sorry ada panggilan dinas. Udah pada Milan semua. Milan ya, oke. Iksan belum. Oh, Iksan udah Spezia udah. Spezia Indo. Kalau kemarin menang lawan Sassuolo kan sesuai dengan prinsip kita ya. Bermain dengan sehormat-hormatnya. Dan kemenangan itu ya. Kalau yang peka bertepatan dengan ulang tahun Pramudia Nantatur. Mantap. Mantap. Pas. Untung nggak ada yang nyanyi lagu itu internasional ya. Waduh. Oke, lanjut. Tim kesayangannya Aldo nih, Roma Udinese. Kandang Roma kali ini. Udinese belum kalah. Haven't lost in 4 match. Wah. Emang iya? Oh iya, Verona kemarin tumbang sama dia ya? Tumbang. Deulofeu. Ya, Deulofeu ya. Dan pertemuan sebelumnya Roma berhasil menang 0-1 ya, Dok, di kandang Udinese. Ya, kalau sekarang nih gimana nih? Tricky juga nih, Dok. Romanya lagi tapi Roma kalau lawan tim-tim gini bisa ngambil lah, Dok. Iya, ini baru kata-kata yang pas nih. Ini bisa ngambil Roma pas ini. Ya. Untuk tetap meramaikan pesta rakyat Serie A. Menurut gue Roma harus ambil. Tapi tim Udinese kayak kemarin kita bahas sebenarnya mewah juga cuy. Depan Lorente, kanan Deulofeu. Gila gimana lagi tuh? De Paul ya. De Paul baru main. Kemarin kan dia istirahat tuh karena merah kan kartu merah. Itu lumayan tricky sih tapi Roma harus ambil lah. Kemenangan untuk Roma sesuai dengan bajunya Wanda Karl Marx. Gak ada hubungannya sih sama kemenangan Roma nanti. Ya, gue juga setuju nih megang Roma gua. Lo mana Wan? Roma lah. Kita nggak tahu nih Edin Zico-nya udah bakal dimainin apa enggak, walaupun udah mulai balik lagi ke tim ya. Ya kayaknya nggak terlalu berpengaruh karena ya di Roma sekarang top skornya kan Mkhitaryan ya. Pasti sih Roma ngambil, kayaknya sih pasti.
suatu kepastian. Iya. Roma kalau lawan tim-tim lu lama-lama prediksi lu kayak gua ya. Kebalikan dong. Kenapa Mas Adit? Gimana? Ya, Roma kalau lawan tim-tim yang di luar 6 besar sih menang sih biasanya. Iya itu suatu kepastian di atas 6 besar. Tapi waktu itu lawan Lazio yang masih di atas peringkat, di bawah peringkat 6 kalah Roma. Iya. Itu doang tuh anomali. Itu aja. Itu doang. Iya, itu doang yang gue nggak tahu. Tapi ya mudah-mudahan menang lain lawan Udinese. Soalnya poinnya udah sama sama Lazio nih, udah ngekor. Bahaya. Oke. Ya udah gue. Ini Mas Adit, Roma ya Mas Adit ya? Ya Roma. Oke, lanjut langsung grande partita Inter Lazio. Wah, di kandang Inter, Bung. Analisa Wanda nih Wanda kayak gara-gara pakai baju Kalmax anjir di band. Oke. Di pertemuan pertama imbang ya 1-1 di kandang Lazio. Nah, dari previous match-nya lah yaitu Lazio tuh justru menang lebih banyak nih. Dari berapa nih? 19 tambah 4 berapa sih? 23 ya. Dari 23 pertandingan Lazio menang 10, men. Inter 9 dan sedangkan draw-nya 4. Terus dari form 5 terakhir ya Inter 3 kali menang, sekali kalah dan 1 draw, dan sedangkan Lazio lagi bagus trennya nih. Sekali kalah dan 4 kalinya disikat habis menang. Dan ini main di kandang Inter ya, dengan di meja UKS nggak banyak nama besar yang masuk UKS ya. Maksudnya di Inter ada Vidal, di Lazio Cataldi, Felipe dan Strakosha. Ini gue rasa sih Lazio ngambil nih. Gimana ngambilnya nih? Lazio ngambil ya. Ini Lazio ngambil. Emang lo maunya? Enggak serius. Enggak. Inter lagi sedikit acak-adut ya. Maksudnya acak-adut dalam arti mereka baru kalah dari Juve di Coppa. Gue bisa bilang kalahnya itu bisa dibilang di kedua leg lah. Walaupun leg kedua sebenarnya seri. Cuman harusnya Inter bisa menang karena lawan Juve yang nggak begitu aktif menyerang ya kemarin. Cuman malah draw. Terus belum lagi masalah internalnya ya. Terus Conte juga kasus lah, ada lagi drama-dramanya, itu kan pasti kan bakal mempengaruhi mental baik pelatih dan pemain. Dan sedangkan Lazio lagi formnya lagi bagus setelah dia kalah lawan Atalanta di Coppa, nextnya dia ketemu Atalanta lagi, di Brasil menang, dan selanjutnya dia ya menang-menang gitu loh. Jadi menurut gue nih Alberto lagi on fire lagi sih, bahaya itu orang. Jadi gue megang Lazio karena faktor itu lah. Bisa ngambil ya. Lu bisa. Gue hanya mau komentari obrolannya Romji nih. Nanti lawan Juve lu nggak ada Lukaku cuy. Ya, jadi, di leg kedua ada Lukaku kan. Ini kayak berbanding terbalik harapan juga sih, ada sih. Lu berharap lu berharap Inter kalah, gue berharap Lazio kalah ya. Gue nggak peduli main apaan, yang penting Lazio di bawah Roma gitu kan. Terus statement dari gue berdasarkan form. Kalau gue tetap Inter sih, gila secara kualitas pemain ya. Tapi bisa seri nih. Soalnya Lazio itu bener tuh, Luis Alberto suka yang aneh-aneh cuy. Udah aneh-aneh depannya. Ya. Aneh-anehnya dalam arti positif ya. Iya, tiba-tiba ada Immobile aja. Kadang ada Immobile tinggal cebok. Itu udah bahaya banget tuh. Terus serang dari kanannya. Belum lagi bagus. SMS yang suka maju terus ya. Lazari ya. Kanan Lazari kan. Wah, itu ngebut tuh. Iya, ngebut juga. Ini aneh-aneh nih. Ketemu skema 3 ini bakal Inter. Iya, bakal kita ketemu dua back sayap yang cepat nih, sama-sama cepat nih, Lazari sama Hakimi. Siapa yang akan lebih menghibur? Gimana Wanda? Bentrokan 3-5-2 nih. Wanda udah balik belum sih? Udah. Inter dong. Mereka mau ngapain lagi musim ini gitu kan? Mau ngapain lagi musim ini di selain udah nggak ada. Jadi harapan satu-satunya ya Liga Italia lah. Ya walaupun lawan Lazio juga Inter sejak dilatih sama Conte nggak bagus-bagus banget kan statistik lawan Lazio, tapi kali ini karena motivasinya lagi gede setelah kemarin gagal di Coppa Italia, jadi ya bisa lolos lah. Nggak ada alasan lagi buat Inter buat kalah atau imbang, jadi bisa menang. Cuman masalahnya nanti apakah si Lukaku bisa golin gitu kan, karena si Lukaku ini kalau ketemu tim-tim gede ya udah jadi kayak Rodrigo Palacio aja dia udah. Ya, kurang. Yang bikin ngeselin dari Lukaku itu sih kalau gue secara fans gitu, lihat Lukaku ini tiap lawan klub selevel malah ini nanti Lukaku bisa golin gawang Lazio atau ini. Kalau menang ya menang. Oke. Gimana Mas Adit? Ya ini Inter tuh sejak dipegang Conte juga
jarang yang gue bilang tuh kalah 2 kali beruntun gitu. Maksudnya ya tadi Copa kan emang sih kemarin seri lawan Juve kan, tapi itu hitungannya kalah karena tersingkir gitu kan. Nah biasanya nih kalau udah lagi kayak gini biasanya formnya tuh jadi balik lagi ke arah jalur kemenangan lagi nih biasanya gitu. Tapi ini kan berhadapannya sama Lazio juga yang formnya juga lagi bagus gitu. Terus punya banyak pemain-pemain pembeda kayak Lazzari, terus si SMS, Luis Alberto sama Immobile. Belum lagi pemain kayak si siapa Marusic itu juga makin nanjak sih performanya, gue bilang. Jadi kayaknya sih ini bakalan imbang, tapi gue rasa sih dengan motivasi yang lebih ya Inter bisa menang tipis sih gue bilang. Siksan, gue sih imbang kayaknya. Karena gue setuju imbang. Lukaku harus berhadapan dengan Acerbi ya, satu-satunya pemain yang punya tato Oke-Oce. Lihat di sininya. Segila Oke-Oce anjing. Gak ada yang merhatiin selain gue kayaknya. Dia punya tato lambang kayak gini nih di tangan kirinya. Yang gue kesel ini kalau ada back bagus ketemu striker tuh bahasa ngantongin itu gue kesel denger ya. Apakah Acerbi akan ngantongin emang permen? Agak juga lah. Lukaku licin sih. Iya, gila Lukaku licin lah ngantongin kunci motor ngantongin. Nah ini yang akan ditunggu banyak orang. Bener ditunggu banyak orang. Iya. Ditunggu banget nih sih omongannya si Wanda. Suara lu hilang, Dra. Ya sampai hari lagi di gunung nih katanya. Gue udah teriak. Kan di blacklist kan Firsa Besari ke gunung. Udah selesai Giornata 22. Kita lihat aja di Giornata nggak jelas ini. Siapa yang prediksinya paling nggak jelas? Asli. Gue udah mulai bagus prediksi gue udah siap di endorse sama Esbopet ini. Cukup sampai di sini ya. Cukup. Ya saya harap tidak ada yang kaget jika Spezia sanggup memberi kejutan gitu. Widih. Spezia harus ambil ini. Iya. Kagak juga susah cuy. Ngomongnya keren gitu loh. Ya dengan skuad yang ada Spezia bisa ngambil wis gila. Ya, dengan skuad yang ada. Kata Isan tadi sayangnya Milan gak full tim anjir gue. Lo udah tau udah kayak karakter kartun gak mau ngelawan kalau gak full power anjir. Iya. Ibarat alasan main PS kalah stick rusak lah itu. Dari kami cukup sekian. Ciao. Ya unlimited bro ya. Unlimited nih.